Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Vitasari, T2019-3050. Saya kelompok 1 Filsafat Pendidikan dengan judul Pandangan beberapa tokoh tentang berbagai aliran dalam filsafat Barat dan Islam. Aliran-aliran utama dalam filsafat pendidikan Islam. Dalam dunia filsafat Islam terdapat 3 aliran utama dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama aliran konservatif dengan tokoh Al-Ghazali, yang kedua aliran religius rasional dengan tokoh utamanya yaitu Ikhwan As-Safa, yang ketiga aliran pragmatis yaitu dengan tokoh utamanya adalah Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu aliran konservatif. Tokoh-tokoh aliran ini yaitu adalah Al-Ghazali, Nasyruddin Al-Tusi, Ibnul Jama'ah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Al-Qabisi. Aliran Al-Muhafid cenderung bersikap murni keagamaan. Aliran ini memakai ilmu dengan pengertian sempit. Menurut At-Tusi, ilmu yang utama yaitu ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang menjelaskan bahwa manfaat di akhirat kelak. Al-Ghazali mengklarifikasikan ilmu menjadi berdasarkan pembidangannya itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ilmu syariah, yaitu ilmu yang berasal dari para nabi, terdiri atas ilmu ushul, yaitu ilmu pokok. Yang kedua ilmu furu, yaitu cabang. 3 ilmu pengantar atau muqaddimah dan yang keempat ilmu pelengkap atau mutammimah. Yang kedua ilmu ghairu syariah, yaitu ilmu yang berasal dari ijtihad ulama atau intelektual muslim, terdiri atas 1 ilmu terpuji, yang kedua ilmu yang dibutuhkan dan tidak merugikan, yang ketiga ilmu yang tercela atau merugikan. Yang kedua, berdasarkan status hukum mempelajarinya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuko Maria, NIM T2019-3049, akan menjelaskan lanjutan dari Mbak Novita, yaitu Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu-ilmu keagamaan hanya didapat atau diperoleh dengan kesempurnaan rasio dan kejernihan akal budi, karena hanya dengan rasiolah manusia mampu menerima amanat dari Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Pemikiran Al-Ghazali ini sejalan dengan aliran Mu'tazilah yang berpendapat bahwa rasio mampu menetapkan baik buruknya sesuatu. Kemudian pola umum pemikiran Al-Ghazali dalam pendidikannya, yaitu yang pertama, kegiatan menuntut ilmu tiada lain berorientasi pada pencapaian ridho Allah. Kemudian teori ilmu ilhami sebagai landasan teori pendidikannya dan diperkuat dengan 10 kode etik peserta didik. Kemudian tujuan agamawi merupakan tujuan puncak kegiatan menuntut ilmu. Dari kesimpulan di atas atau yang dapat disimpulkan dari materi ini, yaitu ilmu adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat ini yang bisa membawa manfaat di akhirat nanti. Kemudian ilmu hanya bisa diperoleh melalui rasio. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Musdalifah, NIM T2019-3001. Akan menjelaskan tentang aliran religius rasional Al-Dini Al-Klani.
Pada aliran ini dijuluki pemburu hikmah Yunani di belahan dunia timur. Yang mana tokoh-tokoh pada aliran ini adalah Ikhwan Al-Safa, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai. Menurut Ikhwan As-Safa, ilmu merupakan gambaran sesuatu yang diketahui oleh jiwa seseorang. Proses pengajaran merupakan usaha transformatif terhadap jiwa pelajar yang awalnya berilmu secara potensial agar menjadi berilmu secara real atau aktual. Iwan berpendapat bahwa akal sempurna merupakan penyebab kesempurnaan jiwa. Pandangan dualisme jiwa, akal Iwan tersebut merupakan bukti dari pengaruh pemikiran Pluto. Menurut Iwan sendiri, posisi jiwa berada di tengah-tengah antara dunia fisik material dan dunia akal. Hal ini yang menjadikan pengetahuan manusia menempuh laju linear progresif dengan melalui 3 cara, yaitu satu dengan jalan indera. Jiwa dapat mengetahui sesuatu yang lebih rendah dari substansi dirinya. Yang kedua dengan jalan penalaran, pembuktian logis. Jiwa bisa mengetahui sesuatu yang lebih tinggi darinya. Dan yang terakhir dengan perenungan sosial, yang mana jiwa dapat mengetahui substansi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Nur Aini, NIM T2019-3002. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ayu, yaitu tentang aliran religius rasional. Dari kalangan Ikhwan sendiri sangat memberikan tempat terhadap ragam disiplin ilmu yang berkembang dan bermanfaat dalam kemajuan umat manusia. Ikhwan sendiri membagi ragam disiplin ilmu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu-ilmu syariah atau keagamaan. Yang kedua yaitu ilmu-ilmu filsafat. Yang ketiga yaitu ilmu-ilmu riyadiyat atau matematik. Dari pemikiran tokoh tersebut, teori utama dari aliran religius rasional yaitu yang pertama, pengetahuan adalah muktasabah, yakni perolehan hasil dari aktivitas belajar. Yang kedua, modal utama adalah indera. Yang ketiga, lingkup kajian meliputi pengkajian dan pemikiran. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan adalah hal yang begitu bernilai secara moral dan sosial. Yang terakhir, yang kelima yaitu semua ragam ilmu pengetahuan adalah penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil, NIM T2019-3003. Saya di sini akan menjelaskan tentang aliran pragmatis. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan dan pembelajaran adalah tabi'i atau pembawaan, atau di mana pembawaan kemampuan seseorang untuk mencerna pengajaran atau sebuah pengalaman itu berasal dari lahir. Selain itu, pengetahuan dan pembelajaran ialah jalan untuk memperoleh keuntungan duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan adalah gejala konflik yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya dalam tahapan kebudayaan. Seperti contoh, manusia pada dasarnya tidak tahu, namun menjadi tahu karena proses belajar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aswarina, NIM T 2019-3024, kelompok 1 Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu peradaban filsafat Islam dengan filsafat Barat. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan dan pemikiran filsafat pendidikan Barat. Filsafat ini bermula di Yunani atau bangsa Yunani. Bangsa Yunani merupakan bangsa pertama yang menggunakan akal untuk berpikir. Hal ini dikarenakan kesenangan atau keseringan untuk merantau sehingga mereka berpikir secara bebas. Selanjutnya berkembangnya beberapa aliran filsafat yang kita kenal sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Ialah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini sangat berpengaruh di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Aliran ini mempunyai konsep yang disadari oleh pengetahuan dan kepercayaan manusia bahwa manusia mempunyai kemampuan dan bisa menghadapi masalah-masalahnya. Yang kedua yaitu aliran esensialisme. Adalah filsafat pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal pada manusia. Tokoh-tokoh esensialisme mendirikan suatu organisasi yang bisa untuk mengembangkan pandangannya di dunia pendidikan yang diwarnai oleh sedikit banyaknya konsep idealisme dan realisme. Yang ketiga yaitu aliran perennialisme, di mana aliran filsafat yang susunannya mempunyai kesatuan, di mana susunannya merupakan hasil pikiran yang diberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersifat tegas. Dan aliran ini memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno pada abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan filsafat lagi. Yang keempat yaitu aliran rekonstruksionalisme. Suatu aliran yang berusaha merubah tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern ini. Prinsip yang dimiliki oleh aliran ini tidaklah sama dengan prinsip aliran perennialisme. Keduanya mempunyai visi dan cara yang berbeda dalam pemecahan masalahnya. Yang kelima yaitu aliran eksistensialisme, yaitu merupakan aliran filsafat yang bertujuan untuk mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimulai dan dihadapinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.